Ya, selamat sore. Salam Just Live. Kita kembali lagi Just Live. Kemarin gue janji mau bikin video tentang apa yang baru-baru terjadi. Terutama ada 3 hal yang baru dalam 1-2 hari ini, berapa hari ini terjadi, yaitu gue kasih judul The Power of Netizen. Apa aja yang bisa dilakukan oleh netizen. Gue mau bahas soal yang negatif dan positif. Satu, yang baru aja terjadi, Patrick Wanggai, pemain PSM, diperlakukan, diberi komen secara rasistis di akun IG-nya oleh oknum-oknum. Gue bilang itu bukan supporter, oleh oknum yang bisa bilang netizen, bagian dari netizen lah. Nah, terus kedua yang positif, jadi yaitu soal badminton, oke? Okay? Di mana timnas Indonesia ditarik oleh BWF, tidak boleh melanjutkan pertandingan di All England. Dan terakhir catur, Dewa Kipas yang jadi viral. Kita mau coba kita pilah dulu masalahnya di mana, kenapa catur yang yang gue rasa tidak begitu populer di Indonesia mendadak jadi viral di akunnya Deddy Corbuzier, bisa kalau nggak salah 1,5 juta, setelah berapa jam udah 4 jutaan kalau nggak salah. Untuk catur sendiri itu kan hal yang positif, tapi kita pilah sendiri. Kita coba memberikan sebuah analisis tentang kasus-kasus ini, 3 kasus ini, Patrick Wanggai, apa namanya, badminton dan catur. Gue mulai dari catur dulu. Kasus ini pertama kali gue baca itu di Twitternya, kebetulan temen gue yang bilang tolong diviralkan. eh, ini ada orang Indonesia yang di-ban sama chess.com atau apa karena dibilang curang menang lawan orang Amerika. Nah, di sini kita lihat apakah masalah caturnya. Karena kalau gue sebagai orang bola, ada masalah dengan bola, kita bahas karena olahraganya bola, oke? Okay? Kalau gue bilang, ini bukan karena olahraga caturnya yang dimana atlet kita dinodai atau dicurangi atau dizolimi, oke? Okay? Yang gue lihat adalah ada orang Indonesia diperlakukan secara tidak adil di luar Indonesia. Di situ netizen selalu tergugah, hati nuraninya bergerak mendukung sesama saudara kita orang Indonesia yang dizolimi di luar negeri. Oke, okay? Jadi ini bukan masalah catur. Ini bukan masalah catur, ini masalah murni ketidakadilan yang dialamin oleh orang Indonesia. Jadi hati nasionalisme kita itu bangkit. Dan itu hal yang bagus sekali. Itu gue sangat mendukung, dimana kalau ada kejadian dengan sesama orang Indonesia, warga negara kita, saudara kita di luar negeri pada saat mereka dizolimi, entah itu benar atau tidak, eh, kita bereaksi di sosmed karena salah satu kekuatan Indonesia kan jumlah penduduknya banyak, kalau nggak salah nomor 5 di dunia ya, atau 4 5 lah. Cina, India, Amerika, ya Indonesia nomor 4 bahkan. Jadi kita punya power yang luar biasa untuk menggerakkan, nggak usah banyak, 0,1% aja udah banyak banget. Oke, okay? Ini sebuah, gue melihat hal yang positif. Tapi ini kan tidak berlanjut sampai di sini, oke? Okay? Berlanjut masuk ke Dedi. Yang pinter siapa? Yang pinter Dedi. Gue bilang Dedi is very smart dan dia melakukan berkali-kali hal seperti ini. Ada celah masukin, ada celah masukin. Berapa orang yang benar-benar paham catur yang melihat videonya YouTube-nya Dedi? 0,1%, 1%, 10%, 50%, nggak yakin gue. Tapi yang yakin ini kan drama, which is nggak ada salahnya. Kenapa Dedinya untung, dua pemain caturnya untung, dapat 300 juta dalam 20 maksimal 30 menit, sponsornya untung, everybody happy. Jadi nggak ada yang salah. Hal ini adalah bagian dari majunya, dari sosmed, dari perkembangan sosmed, dari netizen, bahwa netizen bisa membuat
rame. Hal yang kedua, soal badminton. Nah, badminton ini sama. Kasusnya dengan catur itu, dengan Dewa Kipas itu sama. Di mana orang kita dizolimi, tiba-tiba prestasi bagus-bagus ditarik. Badminton ini kan olahraga kalau menurut gue ya, olahraga nomor satu kita. Kenapa? Tidak dari sisi jumlah, tidak hanya dari sisi jumlah pelaku badminton, tapi juga prestasi di luar negeri. Ini sudah tradisi kita. Puluhan tahun kita selalu menciptakan juara dunia, juara olimpiade, juara apa, semua juara pasti kita menjadi bagian dari situ. Oke. Walaupun performanya naik turun setiap tahun, berapa tahun terakhir, tapi itu wajar. Kalau di sepak bola Brasil, Argentina pun naik turun performanya, tergantung generasinya. Di sepak bola itu, di badminton juga begitu. Nah, mendadak tim kita di pull off hanya karena ada satu orang yang berada dengan mereka di pesawat yang positif, makanya harus 10 hari karantina. Manajernya Ricky, gue udah lihat IG-nya, kebetulan Ricky itu temen baik gue. Gue lihat IG-nya, dia memberikan penjelasan. Nggak bisa ngapa-ngapain juga. Nah, disitulah kembali kayak catur. Hati nurani netizen tergugah, melakukan protes karena saudara kita sesama orang Indonesia dizolimi di luar negeri. Di situ kita nggak terima. Lahirlah protes-protes, nggak tahu akun IG-nya BWF tiba-tiba hilang. Gue nggak tahu apakah ada hubungannya atau tidak. Tapi kalau untuk gue sih mungkin karena overload dengan komen-komen ya. Gue tidak bisa bilang itu negatif atau tidak, karena kalau lu buka komen lu, ya lu dibanjiri oleh komentar. Kayak IG gue kan gue setengah close, jadi hanya orang-orang yang gue follow bisa kasih komen. Ini kan pilihan. Ini hal yang positif yang dilakukan oleh netizen Indonesia. Tapi kembali lagi, bukan karena olahraganya, murni karena ada ketidakadilan yang terjadi di situ. Netizen bergerak untuk melakukan, kalau di kasusnya catur ini kebablasan lah kasarnya, sampai ke video mereka berdua tanding, ya jelas Dewa Kipas dikipas abis lah sama seorang GM. Namanya juga GM, itu gelar GM itu kan nggak jatuh dari langit. Itu prestasi yang kerja keras yang jauh, sampai si Irene bisa dapat gelar GM. Ya pasti kalah lah. But anyway, bukan masalah itu. Itu gue sih melihat hal yang positif yang terjadi kalau lu mengikuti perkembangan sosmed netizen, di mana everybody happy. Netizen juga dapat hiburan, Dedi dapat exposure, sponsor dapat exposure, pemain caturnya dapat duit. Dan di timnas pun sampai timnas badminton sampai BWF minta maaf loh. Ini sebuah plus point secara tidak langsung untuk badminton Indonesia, bahwa kita nggak salah, tapi kita dizolimi dan kita tidak berhenti. Gue rasa di dunia luar orang lebih, terutama di badminton dan catur mungkin ya, karena perkembangan ini sampai ke akun Twitternya Federasi Catur Dunia ya. Jadi orang mungkin lain kali berhati-hati, terutama di dunia catur dan badminton, dengan netizen Indonesia. Tapi di sisi lain yang kurang bagus, yang negatif ya, yang dilakukan oknum, dan oknum 1, 2, 3 itu untuk gue masih terlalu banyak. Yaitu Patrick Wanggai setelah cetak gol menang dari Persija dihujat secara rasistis. Gue tidak mau ngomong apa yang ditulis ya, gue baca sendiri. Ini benar-benar di luar nalar gue sebagai manusia. Lu kalau manusia tidak melakukan itu, kalau lu fans sepak bola lu tidak melakukan itu. Dan gue yakin tindakan ini dikecam oleh real fans bola, real fans, mungkin the real fans Persija juga mengecam hal-hal kayak begini. Mark Klok nge-tweet bahwa dia mengecam tindakan seperti ini karena ini sepak bola tidak boleh dicederai oleh tindakan rasis. Mark Klok,
pemain Persija mengecam hal-hal seperti ini. Dan gua harap hal-hal yang negatif yang dialamin kali ini oleh Patrick Wanggai itu nggak terulang lagi, atau sedikit mungkin terulang lagi. Kalau bisa nggak sama sekali lah. Karena ini juga mencoreng nama kita di luar. Oke. Jadi kalian itu harus berhati-hati kalau melakukan komen dan lain. Apalagi sekarang ada cyber polisi. Kalau seandainya Patrick Wanggai melaporkan, itu bisa ditangkap itu yang ngomong-ngomong melakukan tindakan rasis di sosmed, dan gak usah minta maaf. Karena kalian tahu apa yang kalian lakukan. Nah, mending gue bilang netizen ini fokus ke hal yang kayak badminton dan catur. Fokus ke hal yang positif. Kita dukung atlet-atlet kita. Kita dukung teman-teman kita. Kita dukung saudara-saudara kita. Kita ini satu Indonesia. Jangan alihkan energi lu untuk hal yang negatif, tapi yang ke positif, dan imbasnya akan jauh lebih positif secara jangka panjang untuk saudara kita yang ada di luar negeri yang bertanding, tapi juga di dalam negeri. Namanya sepak bola, semua olahraga, menang kalah itu wajar. Patrick Wanggai itu melakukan kerjaannya dan dia dibayar untuk melakukan kerjaannya. Kok kalian bisa melakukan tindakan rasis kayak begitu? Untuk gue sih aneh banget. Kalau lu merasa sedikit punya otak, punya hati nurani, jangan lakukan itu lagi. Kalau perlu minta maaf sama Patrick Wanggai. Ya, jadi di sini gue sorot dua sisi dari power of netizen, bisa negatif, bisa positif. Gue harap kalian setelah nonton video ini lebih mengalihkan energi kalian, waktu kalian kepada hal yang positif, saling mendukung. Oke? Thanks for watching.